Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya teman-teman ya. Sekarang lagi musim flu ya, kadang demam ya, disertai pilek gitu ya. Saya aja kemarin itu sempat mengalaminya ya, tapi teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah cemas ya. Kondisi seperti ini, cuaca seperti ini jangan selalu dihubung-hubungkan dengan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety gitu ya teman-teman. Ini sesuatu hal yang umum ya, karena memang lagi musim ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada beberapa request video dari teman-teman yang belum sempat saya bikinkan video. Semoga saja kali ini saya bisa bikinkan video ya untuk tetap bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Yang tentunya ini adalah murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya teman-teman ya. Dari akunnya Bringkul, saya baru alami sejam lalu mas, tiba-tiba agak sesak nafas di perut dan dada. Badan, tangan, kaki tiba-tiba lemas. Dada kayak celekat-celekit, kadang di sebelah kanan dan sebelah kiri, kadang tembus ke belakang. Serasa melayang dan kayak kesemutan mau pingsan. Keluar keringat dingin juga, kadang nyeri di ulu hati tengah, agak kanan dikit. Cemas banget, takut pingsan, takut emas, perut kadang panas dan nyeri. Tangan dan kaki tiba-tiba dingin. Saya memang ada gastritis, sudah endoskopi mas. Apa mas pernah merasakan seperti ini? Mohon jawaban dan sarannya mas. Kalau boleh juga minta dibikinkan video motivasi kesembuhan untuk kita-kita penderita GERD, gastritis supaya yang lagi down mentalnya bisa semangat untuk sembuh. Terima kasih mas, sehat dan sukses selalu sekeluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya akan saya jawab, apakah saya pernah merasakan hal seperti ini? Pernah ya teman-teman ya, pernah. Dan teman-teman nggak usah panik. Nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Apalagi teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter ya, dan tidak ditemukan gangguan-gangguan lain atau penyakit lain ya teman-teman ya. Sejauh apa yang pernah saya alami ya, perasaan-perasaan seperti ini atau rasa-rasa seperti ini ya, tiba-tiba sakit-sakit, terus dada sesek ya, buat napas berat gitu ya teman-teman ya. Terus rasanya seperti badan itu enteng, kayak mau pingsan gitu ya. Terus rasanya kaki dingin, wah itu saya itu merasakan ya. Dulu sering sekali ya teman-teman ya. Dan ini kalau belum paham tentang sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman ada juga yang belum memeriksakan diri ke dokter ya. Coba teman-teman periksakan diri dulu ke dokter ya. Tapi, sejauh apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya, gangguan seperti ini ya, itu nanti berangsur-angsur itu akan membaik ya teman-teman, berangsur-angsur akan membaik ya. Memang pada saat kita mengalaminya, kita itu gelimpungan, luar biasa sekali ya teman-teman, luar biasa sekali, kita gelimpungan. Kita sudah mencoba tenang, kita sudah mencoba supaya tidak panik ya teman-teman ya, kita sudah mencoba tetap rileks ya, tapi ketika rasa itu muncul, langsung hilang semuanya ya teman-teman, yang ada adalah kepanikan dan kecemasan. Nah, di sini perlu teman-teman itu paham nih ya, ketika teman-teman merasakan seperti itu ya, terus teman-teman itu, langsung apa namanya, konsentrasinya langsung hilang gitu ya, langsung teman-teman itu panik, teman-teman itu cemas, teman-teman amati. Ketika teman-teman itu sudah mulai mereda rasa-rasa seperti ini, amati. Beberapa kali teman-teman merasakan hal seperti ini ya, dan nyatanya nggak apa-apa kan, gitu ya. Dan itu bisa menjadi patokan buat teman-teman ketika teman-teman sedang mengalami atau ada tanda-tanda mau mengalami hal seperti itu ya. Ya teman-teman harus rileks gitu ya, harus tetap tenang gitu ya. Kemarin saya merasakan seperti ini, saya memang kelimpungan, saya ketakutan, saya kewalahan, saya kecemasan, saya kepanikan gitu ya. Tapi nyatanya nggak apa-apa gitu ya. Itu bisa menjadi patokan ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu tambah berani lagi ke depannya untuk menghadapinya. Karena apa teman-teman? Ketika gangguan kita ya, baik yang mungkin sedang mengalami gastritis ya, mengalami GERD ya, yang disertai dengan gangguan kecemasan ya teman-teman, apalagi sering kena panic attack ya teman-teman ya. Itu pastinya teman-teman itu akan merasakan sesuatu hal yang benar-benar gimana ya, sesuatu hal yang mungkin teman-teman itu merasa bahwa ini sudah wayahnya gitu ya. Jadi perasaannya itu selalu dihubungkan dengan M gitu ya. Jadi apa yang dirasa itu, wah ini sepertinya tanda-tandanya sudah mau M. Wah ini kok rasanya seperti mau M. Teman-teman jangan berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Itu harus dihilangkan gitu. Itu harus dihilangkan. Ya memang ini nggak mudah teman-teman ya. Ini harus perlu
latihan secara bertahap ya, perlu proses ya teman-teman ya. Semakin banyak teman-teman menghadapi pengalaman-pengalaman seperti ini, nanti teman-teman juga akan menemukan caranya bagaimana teman-teman itu harus menenangkan diri pada saat mengalami hal-hal seperti ini ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety gitu ya, pastinya kan kebanyakan itu sering disertai dengan gangguan kecemasan ya teman-teman ya. Padahal ketika kita itu mengalami sesuatu hal yang sebenarnya itu pada saat kita normal pun itu sesuatu hal yang biasa ya. Tapi ketika kita itu sedang mengalami gangguan ini itu menjadi luar biasa. Contoh misalkan teman-teman itu merasa tiba-tiba keringat dingin ya. Kita pun pernah merasakan pada saat kita normal itu kita itu merasakan keringat dingin ya. Tapi tidak dihubung-hubungkan dengan aduh ini jangan-jangan ini mau nih, jangan-jangan ini mau pingsan nih gitu. Nggak pernah dihubungkan seperti itu ya. Paling aduh kok kaki dingin sekali ya, ini kenapa? Nah itu pada saat normal. Jadi teman-teman itu coba amati lagi ya, tidak semua apa yang kita rasakan itu ya teman-teman ya, itu mengarahnya ke tanda-tanda mau gitu ya. Akan tetapi ini berbeda lagi ceritanya ketika teman-teman itu sering searching ya, sering searching di internet ya mengenai gejala-gejala yang timbul yang dirasakan oleh teman-teman ya. Pastinya teman-teman itu akan mendapatkan apa namanya artikel-artikel ya yang mungkin ya teman-teman ya itu karena ini ya itu gejala ini itu gejala itu, semakin takut lagi pasti teman-teman ya, semakin cemas lagi, semakin panik lagi. Bahkan ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter, teman-teman dinyatakan ini nggak apa-apa, nanti bisa sembuh, ini bisa pulih, itu nggak percaya ya teman-teman. Karena apa? Karena rasanya itu luar biasa. Jadi sepertinya mengiyakan pernyataan diri kita sendiri gitu. Contoh misalkan, enggak lah saya itu nggak percaya, mungkin itu dokter salah diagnosa. Oh rasanya seperti ini kok dibilang nggak apa-apa. Oh rasanya seperti ini kok dibilang suruh tenang saja. Rasanya seperti ini kok udah kayak mau kok katanya apa namanya cukup untuk tenangkan pikiran, jangan stres. Pasti teman-teman akan merasakan seperti itu. Saya pun dulu sama seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi ya teman-teman, semakin hari semakin saya jalani ya teman-teman, semakin banyak apa yang pernah saya rasakan ya teman-teman ya. Ya memang benar gitu ya. Apa yang disampaikan oleh dokter ya untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD yang sudah disertai dengan kecemasan ya, sudah disertai dengan psikosomatis ya teman-teman ya. Itu memang dibutuhkan waktu ya atau butuh proses untuk kita itu bisa kembali normal lagi ya teman-teman ya. Simpel saja ya teman-teman, simpel saja. Pertama adalah dari bagaimana kita menanggapi apa yang sedang kita rasakan ya. Kalau apa yang kita rasakan itu selalu kita tanggapi dengan perasaan yang cemas ya, perasaan yang panik walaupun itu tidak diminta ya, walaupun itu tidak diminta ya. Tapi kita selalunya ketika sensasi itu muncul kita selalunya panik. Kita selalunya cemas, kita selalu berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang negatif ya teman-teman ya. Itu pasti kan diikutin dengan seperti itu ya. Akan tetapi teman-teman ya, semakin hari nanti ya teman-teman itu akan mulai sadar dengan sendirinya ya bahwa memang benar yang dikatakan oleh dokter ketika teman-teman itu merasakan hal seperti itu ya, teman-teman itu tetap tenang dulu ya, tenang dulu, rileks dulu ya. Jadi apa yang disarankan oleh dokter, contoh misalkan ya teman-teman itu harus memperbaiki pola hidup sehatnya ya, teman-teman lakukan dengan konsisten, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya tidak juga maksimal ya teman-teman. Kenapa? Karena saya pun dulu mengalaminya seperti itu. Dan ketika saya jalankan secara konsisten, alhamdulillah mulai ada perkembangan. Walaupun itu sedikit demi sedikit, intinya ada perkembangan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sedang merasakan hal seperti ini sesuatu hal yang sangat wajar sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Teman-teman nggak usah takut, ya. Teman-teman nggak usah cemas, nggak usah panik, ya, teman-teman. Walaupun saya sudah bilang nih, nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah panik. Tapi rasa takut, cemas, dan panik itu juga akan muncul dengan sendirinya, ya. Akan tetapi, saya mengatakan seperti ini supaya teman-teman itu semakin yakin bahwa ini tuh nggak apa-apa, teman-teman, ya. Jadi, ketika teman-teman merasakan panik, cemas gitu ya, teman-teman langsung ini ya teman-teman ingat ya, ingat bahwa
oh ya ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Katakan selalu dalam diri kita, ini nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Belajar seperti itu terus teman-teman. Insya Allah nanti akan ada perkembangan ya. Dan teman-teman jangan ini apa, jangan pesimis ya. Perkembangan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, perkembangan yang menuju membaik ya teman-teman. Ini perlu proses ya, perlu proses dan bertahap sedikit demi sedikit. Jadi kelihatan seperti tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang saya sudah menerapkan pola hidup sehat, saya sudah mencoba tenang, saya sudah coba atur stres saya sudah coba afirmasi ini dan itu sebagainya, saya sudah coba semuanya, tapi tidak kunjung sembuh juga, tidak kunjung membaik juga ya teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, kesembuhan masing-masing orang itu berbeda waktunya ya. Jadi ada yang cepat, ada yang agak lama gitu ya, ada yang lama ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah terlalu berpikir kapan sih saya sembuhnya ya. Yang penting teman-teman tetap fokus kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Tentunya dengan apa teman-teman? Kalau teman-teman memang sedang berobat atau sedang berikhtiar ke dokter ya dengan obat dokter ataupun dengan obat herbal ataupun dengan metode-metode pengobatan lainnya seperti hipnoterapi dan lain-lain ya teman-teman ya. Ya teman-teman lakukan saja ya dibarengi dengan 3P itu ya, minimal dari 3P itu ya teman-teman itu nanti akan merasakan perbedaan walaupun sedikit demi sedikit ya. Ditambah lagi teman-teman itu konsisten menjalaninya. Insya Allah itu akan ada perbaikan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan ya bahwa perbaikannya ini sedikit demi sedikit. Seperti tidak terasa ada perbaikan. Padahal sebenarnya itu ada perbaikan ya teman-teman. Nah, disinilah banyak sekali orang yang merasa bahwa tidak ada perkembangan, padahal sebenarnya itu ada perkembangan. Jadi teman-teman tetap yakin bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa membaik dan sembuh. Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Beberapa kali saya sampaikan ya di video-video saya sebelumnya ya, semangat teman-teman ya. Karena apa? Karena dari semangat itulah nanti akan timbul perasaan apa namanya bahagia ya, perasaan senang ya. Wah, selalu semangat setiap hari walaupun kondisinya masih seperti ini seperti itu, tetap semangat ya. Dari rasa-rasa nanti senang bahagia itu timbul ya, itu akan mempercepat pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Nah, nanti kalau teman-teman itu GERD-nya sudah mulai membaik ya, terus asam lambungnya sudah mulai normal kembali ya teman-teman, gastritisnya juga sudah mulai normal kembali. Insya Allah nanti juga apa namanya kadar gangguan kecemasannya itu juga akan sedikit demi sedikit itu menurun. Karena apa? Karena ketika sensasi-sensasi bermunculan itu kita selalu cemas ya, ini mulai jarang, nanti kecemasannya akan sedikit demi sedikit itu akan turun ya. Itu yang saya pernah alami ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini penyembuhannya itu butuh proses ya secara bertahap. Jadi diperlukan kesabaran tingkat tinggi ya. Kalau menurut saya ya teman-teman ya. Jadi jangan menyerah, tetap optimis akan bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman. Sekian dulu ya. Insya Allah saya akan terus memotivasi teman-teman ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.